Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Seneng banget bisa ketemu lagi sama kalian. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang deket banget sama kita, yaitu peran kita di lingkungan sekitar. Mulai dari sekolah sampai di masyarakat luas. Nah, sebelum kita mulai, yuk pastiin dulu udah pencet tombol subscribe-nya, biar kita bisa terus belajar bareng. Oke, kita mulai dari yang paling deket dulu ya. Ada pertanyaan penting nih, dan harus dijawab jujur loh. Pagi ini kalian udah bantu orang tua di rumah belum? Tenang, ini bukan ujian kok, cuma pengen tahu aja. Ada yang tim cuci piring sampai kinclong, atau mungkin tim cuci baju, atau malah jadi ahlinya jemur pakaian biar cepet kering dan nggak kusut. Apapun itu, coba deh absen dulu di kolom komentar tadi pagi kalian bantu apa. Nah, tahu nggak sih, hal-hal kecil kayak gitu tuh, itu udah jadi salah satu peran pertama dan paling penting buat kita. Peran sebagai anggota keluarga. Nah, dari peran di rumah, sekarang kita coba jalan-jalan lebih jauh lagi. Karena, ya itu tadi, dimanapun kita berada, kita tuh pasti punya peran. Siap-siap ya, petualangan kita buat mengenali peran-peran lain baru aja dimulai. Sekarang, coba deh kita lihat bareng-bareng gambar ini. Teman-teman kita lagi ada di pinggir sungai, tapi coba perhatiin deh sungainya. Kira-kira apa ya yang salah di sini? Apa yang lagi terjadi ya? Dan bener aja, salah satu dari mereka langsung bilang, "Waduh, banyak sekali sampah di sini." Nah, ini dia nih, masalah yang serius banget kan? Kalau sungai penuh sampah, wah bisa bahaya, bisa bikin banjir, dan jadi sarang penyakit. Tapi kerennya, mereka nggak cuma ngeluh. Lihat deh, temennya langsung ajak, "Ayo kita gotong royong untuk membersihkan sungai ini." Nah, ini nih yang namanya gotong royong. Aksi nyata, bukan cuma omong doang. Ini contoh interaksi sosial yang positif banget. Dan ini dia, kalimat kuncinya yang paling penting. Padahal ini tugas dan tanggung jawab bersama. Ingat ya, dua kata ini, tugas dan tanggung jawab. Jadi, ngejaga lingkungan itu bukan cuma tugasnya petugas kebersihan, tapi tugas kita semua, tanpa terkecuali. Oke, dari obrolan mereka tadi, kita jadi dapat beberapa kata kunci penting nih. Pertama, peran. Itu tuh posisi kita ya kan, kayak jadi anak, jadi murid. Terus ada tugas. Nah, ini kerjaannya. Kalau perannya murid, ya tugasnya belajar. Terus ada tanggung jawab. Ini nih sikapnya, ngerjain tugasnya benar-benar apa enggak. Lalu ada interaksi, cara kita ngobrol dan berhubungan sama orang lain. Dan terakhir, peraturan. Yang ada biar hidup kita bareng-bareng jadi teratur. Nah, ngomongin soal peraturan, pernah nggak sih kalian mikir, kenapa sih harus ada aturan? Bikin ribet aja, hayo ngaku. Hehe, kenapa ya kita nggak bisa bebas aja gitu ngelakuin apapun semau kita? Jawabannya simple sebenarnya. Aturan itu ada bukan buat nyusahin kita, tapi justru buat ngejaga kita semua. Coba bayangin deh kalau di jalan raya nggak ada lampu lalu lintas. Wah, bisa jadi arena singgul bacok beneran kan? Nah, jadi aturan itu penting banget biar kita semua aman, nyaman, dan tertib. Oke, sekarang kita main-main dikit yuk. Kita bakal jadi detektif peran. Siap? Misi pertama kita bakal selidiki peran-peran apa aja yang ada di lingkungan sekolah. Ambil kaca pembesar kalian, detektif. Siap ya, para detektif? Penyelidikan resmi kita mulai sekarang. Ayo kita bongkar semua peran yang ada di sekolah. Lihat deh, tabel ini. Udah ada satu peran nih, peserta didik, alias kita semua sebagai murid. Nah, tugas kalian, para detektif handal, adalah ngisi sisanya. Siapa aja sih selain murid? Coba sebutin di komentar. Guru, kepala sekolah, satpam, ibu kantin. Wah, banyak banget kan? Tulis sebanyak-banyaknya ya. Mantap! Misi di sekolah sukses besar. Sekarang kita naikin levelnya. Wilayah jelajah kita makin luas, kita keluar dari gerbang sekolah menuju ke masyarakat. Peran kita bakal makin banyak dan seru nih. Tapi sebentar. Sebelum kita lanjut investigasinya lebih jauh, ada satu peran super penting yang nggak boleh kita lupain. Peran kita sebagai hambanya. Cuma mau ngingatin aja nih, hari ini udah sholat dan ngaji belum? Jangan sampai kelewat ya. Itu tanggung jawab utama kita loh. Oke, kita balik lagi jadi detektif. Ada pertanyaan besar nih yang harus kita pecahin bareng-bareng. Pernah kepikiran nggak, kenapa sih peran manusia itu bisa beda-beda? Terus apakah peran kita pas di rumah itu sama persis kayak peran kita pas di sekolah? Coba dipikirin deh. Dan, jeng-jeng, jawabannya ada di gambar ini. Lihat deh, di sebelah kiri, perannya sebagai peserta didik, tugasnya ya ikut upacara. Tapi begitu pindah ke lingkungan rumah, di gambar kanan, perannya langsung ganti jadi warga. Tugasnya ikut kerja bakti. Orangnya sama loh, tapi karena tempatnya beda, peran dan tugasnya juga ikutan beda. Keren ya?
Nih, contoh lain biar makin jelas. Kalau kita tinggal di desa, kemungkinan besar ada orang yang perannya sebagai petani. Tugasnya apa? Yaitu membajak sawah. Ini bukti kalau tempat kita tinggal dan lingkungan sekitar itu sangat nentuin peran kita di masyarakat. Tapi, ada satu peran yang kita semua punya, gak peduli kita tinggal di mana atau kerja apa. Yaitu peran sebagai makhluk sosial. Nah, tugasnya apa? Gampang, saling membantu. Kayak di gambar ini nih, bantuin nenek nyebrang jalan. Itu salah satu contoh paling nyata dari tugas kita sebagai makhluk sosial. Wah, kalian kayaknya udah pada paham banget nih. Biar makin mantap, sekarang waktunya kuis seru. Siap-siap ya, jawab yang cepat. Pertanyaan nomor 1. Lihat gambarnya baik-baik ya. Apa peran utama orang di gambar ini? A. Pedagang, B. Petani, atau C. Guru? Tulis jawaban kalian sekarang di komentar. Dan jawaban yang benar adalah B, petani. Yeay, selamat buat yang jauh benar. Kelihatan banget ya dari kerbaunya yang lagi ngebajak sawah. Kalian hebat. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Masih semangat kan? Nah, kalau gambar yang ini, tugas apa yang lagi mereka lakuin? A, belajar, B, berjualan, atau C, saling membantu. Gampang ini mah, ayo jawab. Udah pasti jawabannya C, saling membantu. Betul banget. Wah, pinter-pinter semua nih penonton setia saya. Ini dia tugas mulia kita semua sebagai bagian dari masyarakat. Keren banget. Selesai sudah pembahasan kita soal peran di sekolah dan masyarakat. Semoga jadi makin paham ya sama tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Makasih banyak loh udah nonton sampai akhir. Jangan lupa ya, klik tombol like, tinggalkan komentar positif kalian, dan yang paling penting, subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya.